Ya pemirsa, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Lalu siapa calon penggantinya yang paling berpotensi? Kita akan berbincang langsung dengan jurnalis olahraga Bagus Priambodo. Selamat malam Mas Bagus. Malam Zika. Hari ini kita melihat, kita mendengar informasi PSSI sudah memecat Patrick Kluivert. Anda terkejut atau seperti apa? Tidak sebenarnya, tidak. Karena menurut saya begini, dalam sejarahnya juga di pengurus PSSI sekarang, mereka pernah melatih atau pernah memecat pelatih yang tadinya memberikan kemenangan, kemudian diganti dengan Kluivert yang kemudian kemarin gagal memenuhi harapan. Jadi artinya ketika Kluivert dipecat bukanlah sesuatu yang mengherankan begitu, hal yang biasa saja. Bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Pelatih yang memberikan kemenangan ini bisa dipecat, apalagi pelatih yang memberi kalahan gitu. Nah, kita sangat berharap bagaimana kemudian yang kita perlu tanyakan adalah masa depan ini PSSI maunya seperti apa? Siapakah yang paling cocok yang menjadi pengganti Kluivert? Itu semua disesuaikan dengan kebutuhan PSSI. Kita masih punya beberapa jadwal, ada Piala AFF, juga ada Piala Asia di tahun 2027. Nah, itu targetnya seperti apa? Dan bagaimana kemudian target PSSI ketika menyambut kualifikasi Piala Dunia 2030? Nah, itu akan kemudian menentukan siapakah pelatih yang paling cocok buat kita di masa depan. Artinya pemecatan Patrick Kluivert ini karena kegagalan membawa Indonesia dalam Piala Dunia atau juga ada desakan publik kemungkinan atau seperti apa? Saya pikir dua-duanya ya, karena bisa jadi karena kegagalan Indonesia melangkah ke Piala Dunia yang dianggap kita sendiri berharap kita punya peluang ke sana, tapi ternyata tidak bermain cukup maksimal sehingga kita gagal mendapatkan peluang tersebut kan gitu. Dan kemudian desakan publik cukup kecewa ya, banyak publik yang kecewa kita kalah dari Arab Saudi maupun dari Irak. Ya, saya pikir ini sebuah kombinasi saja, kombinasi bahwa secara target kita gagal, kemudian secara desakan publik juga seperti itu. Ada beberapa nama yang sudah disebutkan ini diprediksi akan menjadi calon pengganti. Ada 3 nama dari Eropa dan juga 1 dari Asia, Mas Bagus. Bagaimana pandangan Anda melihat bursa calon pengganti ini? Tentunya mulai hari ini sudah banyak nama-nama yang beredar ya di masyarakat, di kalangan para pelatih, para pengamat yang kira-kira cocok. Ya, ini ada beberapa nama yang cukup santer terdengar. Ada Jesus Sassas dari Spanyol yang sempat melatih Irak. Kemudian Simon Tahamata yang saat ini bertugas sebagai kepala pencari bakat timnas. Kemudian ada Fahid Halilhodzic yang merupakan pelatih asal Bosnia. Ini memiliki juga sejarah yang sangat panjang dan bagus selama melatih beberapa negara sebelumnya. Ada juga Park Hang-seo, pelatih asal Korsel yang kemarin banyak melatih memimpin tim Vietnam dan menjadi rival kita cukup berat waktu itu Zika. Ya, dari 4 nama ini saya pikir tentunya kita masih menantikan nama-nama lain ya, tapi dari 4 nama ini juga saya pikir ini nama-nama menarik gitu loh. Oke, yang paling berpotensi mungkin siapa Mas Bagus kalau dilihat dari track recordnya? Banyak yang publik ya, lewat medsos gitu, banyak yang berharap Jesus bisa merapat karena dia adalah pelatih Irak sebenarnya yang mengalahkan kita 2 kali di babak ketiga gitu, di babak kedua mengalahkan kita 2 kali dan kemudian tapi ketika dia lolos ke Piala Dunia itu dia diganti. Dia diganti. Kemarin diganti oleh Graham Arnold gitu ya, setelah dia meloloskan timnya maju ke babak berikutnya. Dia diganti, tapi ini juga tim yang menarik karena selama dilatih oleh Jesus, Irak itu persentase kemenangannya sekitar 52,9%. Cukup bagus ya, di atas 50%. Nama lain yang saya tidak kalah menarik adalah Fahid dari Bosnia. Kenapa tuh Mas? Dia sudah melatih 4 negara dan semua lolos ke Piala Dunia. Ya, pernah melatih Pantai Gading di tahun 2010, Aljazair dibawanya bahkan ke babak 16 besar Piala Dunia 2014 berhasil. Kemudian Jepang dan Maroko itu dibawa lolos ke Piala Dunia ke-4 negara tersebut. Ini artinya kan secara rekor dia sangat memahami apa yang dia kerjakan ya. Memang waktu yang dibutuhkan cukup lama, 3 tahun rata-rata untuk melatihnya. Seperti Jepang, dia 3 tahun di Jepang, 3 tahun di Maroko. Tapi ini menarik, pelatih yang saya pikir punya karakter yang cukup bagus. Gitu. Terakhir nih Mas, mungkin untuk pengganti pelatih nantinya ini setelah pemecatan Patrick Kluivert, seharusnya pelatih yang cocok untuk di Indonesia ini harus stay di Indonesia atau seperti Patrick Kluivert yang mungkin nggak stay di Indonesia atau seperti apa? Sebenarnya semua pelatih diharapkan bisa memantau semua bakat atau potensi dari pemain kita, baik yang di luar maupun di dalam. Timnas saat ini berbeda dengan timnas 10 tahun yang lalu atau mungkin 5 tahun yang lalu. Saat ini kita banyak pemain-pemain yang bermain di luar negeri, sehingga artinya para pelatih punya kewajiban untuk memantau seluruh pemain, baik yang dia bermain di dalam negeri maupun di luar. Jadi kalau misalkan ada pelatih yang kemudian lebih sering keliling dunia juga nggak apa-apa, fine-fine aja sebenarnya kan begitu. Asalkan dia mampu membuat ramuan yang cukup dan racikan yang cukup sehingga ketika bersatu dalam timnas ini bermain
solid. Itu yang Dan harus penting. juga memahami pemain-pemain Iya, timnas iya. Indonesia. Memahami, saya pikir kayak Sintayong kemarin dia punya waktu 5 tahun, ya dia cukup paham bagaimana karakter pemain Indonesia. Dan di zaman STY belum banyak pemain dari luar kan begitu. Jadi dia lebih baik berkutat bertemu dengan para pemain junior dan juga pemain yang berlaga di Indonesia. Namun semakin kemari dengan banyaknya pemain kita yang bermain di Belanda, di Jerman, ya artinya pelatih yang baru akan punya banyak PR nih. Bagaimana dia bisa memantau dengan detail, mengenal dengan detail para pemain yang ada di liga lokal maupun pemain kita yang ada di internasional. Itu. Baik, terima kasih banyak Mas Bagus atas waktunya malam ini. Ya, terima kasih banyak Zia. Nah pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan jurnalis olahraga Bagus Priambodo. Dan pemirsa, masih banyak informasi lainnya untuk Anda, tetaplah bersama kami di Kabar Utama.